Yasmin Adriana. Nama ayah dan ibunya beda, bukan Rati dan Yoga. Tapi kenapa ya? Rasanya feeling aku mengatakan sesuatu tentang Yasmin. Banyak juga ternyata petinggi Cakradinata ini. Bahkan udah banyak yang pensiun juga. Aku akan selidikin satu persatu nanti di rumah. Aku akan cari tahu siapa salah satu di antara kalian yang punya hubungan dengan kematian ayah dan ibu. Itu pasti buku diarinya Yasmin. Pasti ada petunjuk di sini. Wah, kunci lagi. Kenapa Pak? Ada apa? Astaga. Pak! Pak Baskara! Pak! Pak! Apa lagi, Pak ya? Yasmin, aku minta tolong kamu nyetir ya. Aku harus temenin Papa di belakang. Iya. Kamu ngapain masih di sini? Alisa, udahlah. Apa salahnya Yasmin di sini? Kita fokus aja sama kesembuhan Papa ya. Ya apa fungsinya dia sini? Aku tanya. Apa kepentingan dia di sini? Dia bukan bagian dari keluarga kita, bukan bagian dari keluarga Cakradinata. Ini urusan keluarga. Tapi tetap, kamu harus jaga sikap kamu, Alisa. Jangan nyalain aku dong, aku nggak salah. Dek, udah dong, Dek. Gimana pun juga kan Yasmin itu udah nolongin Papa. Aku nggak mau tahu. Dia bukan bagian dari keluarga kita. Dia nggak ada urusan di sini dan nggak ada fungsinya juga di sini. Saya minta maaf, Mbak. Pak Rangga, Dr. Romeo. Memang mungkin seharusnya bukan saya ada di sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Dari tadi kayak inisiatif pergi. Dek, udah cukup, Dek. Maaf. Yasmin. Yasmin. Aku mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah bantuin aku bawa Papa sampai ke rumah sakit. Sama-sama, Dok. Apa-apaan sih? Pakai perhatian segala sama Yasmin. Romeo. Apaan sih kamu? Lagi-lagi Romeo yang selalu ngasih perhatian sama Yasmin. Aku nggak boleh lengah. Tapi untuk sekarang, aku harus pikirin dulu keadaan Papa. Suster, nyalakan alat AED-nya. Baik, Dok. Irama jantung pasien semakin cepat, Dok. Lakukan tindakan sekarang. Baik, Dok.
Suster, tolong atur energinya di 200 joule. Baik, Dok. Rangga, Alicia. Aku takut banget, Ma. Aku takut kehilangan Papa. Enggak, tenang aja, tenang. Romeo, Papa gimana? Penyakit jantung papa kambuh, Ma. Mama tahu kan dulu kan papa emang ada darah tinggi, tapi setelah dicek ternyata ada kolesterol dan lain-lain. Mungkin ini juga yang bikin kondisi jantung papa semakin parah. Ya, Mah, dan memang harus ada dokter yang benar-benar menangani khusus untuk Papa. Dek, kamu gak usah khawatir ya. Kakak yakin kok, Papa pasti akan baik-baik aja. Berarti Papa harus diingetin tentang kesehatannya. Ya, dan lebih baik juga kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan papa. Romeo, aku takut banget, Romeo. Alisa, udah, kamu tenang ya. Kamu gak usah takut. Dokter pasti akan ngelakuin yang terbaik. Udah tenang aja. Papa harus kembali sehat. Papa harus tetap hidup. Supaya Papa bisa melihat aku sukses. Dan aku akan berhasil buktiin ke Papa. Kalau aku nggak sepayah yang seperti Papa kira. Dok, bagaimana keadaan pasien? Udah sadar? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sampai saat ini, Pak Baskara belum sadarkan diri dan kondisinya semakin menurun. Dokter, tolong dokter. Lakukan apapun juga supaya suami saya cepat sadar. Ya dokter ya? Baik Bu, terkait hal ini kami akan selalu terus berusaha untuk yang terbaik Bu. Dan dalam hal ini kami selalu butuh dukungan doa dari pihak keluarga agar semuanya berjalan dengan lancar. Iya dok. Pasti kami semua akan mendoakan Papa. Baik, kami selalu mengupayakan yang terbaik. Saya mohon izin, saya permisi dulu. Gimana, Ma? Aku takut Papa kenapa-napa. Tenang aja sayang. Papa itu orang kuat. Pasti Papa bisa melewati ini semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Aku mohon padamu, berilah kesembuhan untuk Papa. Walaupun beliau orang tua angkatku, tapi beliaulah yang membesarkan, menyayangi, mendidik, dan melindungiku sejak aku kecil hingga sekarang. Beliau bahkan menyayangi aku melebihi ayah kandungku. Ya Allah, tolong kasih aku kesempatan untuk membalas semua kebaikan Papa. Aku mohon padamu, jangan ambil nyawa Papa sebelum aku bisa membahagiakan Papa. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kondisi jantung pasien sudah mulai membaik, Dok. Pak, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai, Mimi Momo. Kalian lagi ngapain? Kamu nggak kangen sama aku? Tuh, apa? Mau keluar ya? Mau keluar mau main sama aku ya? Ya, sini. Sini main sama aku. Yas, udah pulang? Ya ampun, Mbak Dia seneng banget kalau Yasmin cepet pulang gak lembur. Iya, hari ini pekerjaannya cepat selesainya. Tapi di rumah baik-baik aja kan? Atau tadi Mbak Dia keluar, Mbak Dia ngeliat ada orang yang mencurigakan lagi nggak? Enggak, Mbak Dia gak keluar, 1 harian di rumah aja. Lagi juga mau beli apaan keluar? Kan bahan-bahan semua ada di kulkas, bahan makanan udah cukup lengkap. Cuma tadi Mbak Dia tuh agak heran loh. Mbak Dia pikir itu ada maling, ternyata kucing masuk ke kamar kamu. Kucing? Iya, lain kali kamu tuh ditutup dong jendelanya kalau mau pergi. Tumben kucing bisa masuk. Ya Mbak Dia sih nggak terlalu ngelihat kucingnya itu karena udah kabur. Cuman Mbak Dia lihat tuh lampu yang di meja tuh jatuh, rusak. Apa aku lupa kunci tadi ya? Pas aku keluar kerja. Ya mungkin. Lagi ngapain? Ini tadi Mbak Dia tuh habis bersihin frame-frame foto yang kamu suruh itu loh. Ini kan sekarang udah bersih nih. Tapi kalau misalnya ditumpuk sama kardus biasa kayaknya rusak deh. Mendingan pakai kardus khusus, ya kan? Jadi kalau misalnya pakai kardus khusus kan aman. Sini Mbak Dia. Lagi juga Yas, ngapain sih pakai ditaruh di kardus? Dipajang aja sih. Jadi kan Mbak Dia bisa ngeliat fotonya Bu Rati. Kalau kangen gitu loh. Jadi gini loh Mbak Dia. Ingat nggak pas rumah kita kemalingan? Orang itu kan nyari foto kan, dan mereka ngambil foto ayah sama ibu. Aku takut banget akan kejadian kayak gitu lagi. Aku takut masih ada orang yang mata-matain kita.
Jadi lebih baik kita simpan aja dulu. Karena kita nggak tahu orang itu kalau bisa sampai nemuin, jadi dia tahu dong kalau aku anaknya Ratih. Ya juga sih. Ya udah kalau begitu Mbak Dia cari dulu deh kardus atau box yang bagus untuk menyimpan foto-foto ini ya. Romeo main pergi aja nggak ngasih tahu lagi kemana. Udah tahu papa belum sadar, gak punya rasa tanggung jawab tuh anak. Udah lama. Romeo emang gitu kok. Dia emang suka banget cari muka sama papa. Kalian jangan negatif thinking gitu dong. Mungkin dia lagi ke toilet. Aku telepon deh Romeo. Dok, gimana dok? Bu Ajeng, Pak Rangga, Mbak Alisa. Alhamdulillah Bu, kami sudah berhasil menangani Pak Baskara dan saat ini Pak Baskara sudah siuman. Alhamdulillah. Dan Pak Baskara saat ini sudah kami pindahkan ke ruang perawatan. Jadi sebaiknya Pak Baskara menjalani rawat inap terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar stabil kembali. Ya, baik. Terima kasih dok. Itu sudah tugas kami untuk menyelamatkan pasien. Dokter, boleh kami melihat? Silakan Bu, beliau berada di ruangan VVIP. Apa? Pa, syukurlah papa udah sadar. Aku panik banget loh tadi. Papa udah baikan. Udah, papa nggak apa-apa kok. Bahkan papa kayaknya udah bisa pulang deh. Papa tetap dirawat dulu aja Pak di rumah sakit. Kan kondisi papa tetap harus dipantau juga sama dokter. Iya, tapi papa nggak mau dirawat di rumah sakit. Papa harus pulang sekarang. Ya kita pulang-pulang ya. Papa tuh harus dirawat. Dokter bilangnya begitu. Nurutlah Pa, apa kata dokter. Sekali-sekali jangan ngebantah, bisa nggak sih Pa? Iya, Pak. Papa kan masih sakit. Gak ada salahnya Pak. Dirawat di rumah sakit dulu. Enggak, Rom. Papa harus pulang. Papa mau dirawat di rumah. Ya kan kamu bisa ngerawat. Maksudnya Pak? Ya kamu standby lah di rumah, jaga papa. Oh my god. Romeo bakal tinggal di rumah buat ngerawat papa. Yes. Ide papa emang so brilliant. Aku bisa semakin sering ngabisin waktu sama Romeo. Aku yakin salah satu di antara mereka, petinggi Cakradinata ini, mereka pasti tersangka. Atas pembunuhan ayah sama ibu. Woi, Dokter Romeo lagi ngapain ya? Dia pasti capek banget seharian. Udah makan belum ya?
Rom, tolong kamu segera urus pulang papa ya. Papa udah nggak mau lagi di sini. Jadi kamu bawa papa pulang dan kamu urus papa di rumah. Dan kamu juga harus pulang. Aku setuju kalau Romeo tinggal di rumah, Pak. Biar Romeo lebih gampang juga ngurusin Papa. Pak, tapi akan lebih baik kalau ada dokter yang menangani Papa, karena mereka lebih ahli di bidangnya. Lagian kan selama ini juga dokter itu yang menangani Papa. Selama ini yang ngerawat papa cuma kamu. Kamu yang tahu kondisi papa. Papa tetap nggak mau dirawat di sini. Papa mau dirawat di rumah sama kamu. Karena kalau ada apa-apa sama papa, papa akan lebih tenang kalau kamu dekat papa. Kamu mikir apa lagi sih? Ya udah kalau gitu, aku akan urus kepulangan Papa. Tapi aku minta harus ada satu dokter spesialis jantung yang standby, Pak. Karena aku khawatir Papa suatu waktu bisa kolaps lagi. Iya, tapi papa tetap andelin kamu. Baik, Pak. Pak, apa sih papa ini? Masa Romeo disuruh ke rumah? Gak bisa dong, Pak. Romeo kan cuma psikiater, Pak. Lagi pula kalau suruh Romeo yang ada, Romeo bolak-balik ke rumah dong, Pak. Ya kan? Ya kan? Selama ini yang tahu kondisi kesehatanku tuh cuma Romeo, Ma. Kalian nggak tahu apa-apa. Pokoknya papa tetap sama keputusan papa. Romeo yang ngerawat papa di rumah. Titik. Mama gak setuju. Iya Pak, aku juga nggak setuju. Kalau emang benar Romeo itu ada di rumah, aku sama Kayla akan pergi dari rumah dan kita akan cari tempat baru. Emang benar Romeo itu ada di rumah, aku sama Kayla akan pergi dari rumah dan kita akan cari tempat baru. Dengar kalian semua. Dengar. Papa minta kali ini tolong turuti kemauan papa. Ternyata benar dugaan aku. Mas Rangga dan Mama gak suka kalau aku ada di rumah itu. Dokter, Yasmin, kamu balik ke sini lagi? Kamu gak ngabarin aku dulu? aku kesini karena aku mau ngasih makanan buat kamu. Yasmin perhatian banget sama aku. Sampai bela-belain datang bawain makan. Kamu belum makan kan? Pasti kamu capek. Iya, aku belum makan Yasmin. Tapi kamu gak usah repot-repot lah bawain beginian. Ya anggap aja kan kamu udah sering kasih aku makan juga. Jadi ya gantian. Aku sekarang. Kalau aku makan dulu, Papa nungguin minta pulang. Tapi kasihan Yasmin, udah jauh-jauh ke sini bawain aku makan malam. Tapi kalau kamu lagi sibuk, ya nggak apa-apa sih dok. Nanti kamu bisa makannya nanti. Aku bisa langsung pulang. Dan kamu kan juga lagi jagain Pak Baskara kan? Ya udah. Tapi kamu temenin aku makan ya. Emang kamu lagi nggak sibuk? Ya kita bisa mampir dulu di taman sebentar. Selesai makan, ntar aku baru urus kepulangan Pak Baskara. Oke.
Gimana kondisi Pak Baskara sekarang? Kondisi papa udah membaik dan sudah ditangani sama dokter. Alhamdulillah, aku senang dengarnya. Terus gimana? Dirawat? Papa tuh bersikeras mau pulang. Papa juga maksa aku untuk ikutan pindah ke rumah Cakradinata. Supaya aku bisa ngerawat papa lebih intens lagi kalau di rumah. Ya udah, dengerin aja. Mungkin dengan kamu ngikutin apa kata Pak Baskara, mungkin Pak Baskara jadi cepat sembuh. Aku bukan yang nggak mau ngerawat papa sih. Coba aku ngerasa kalau kondisinya dan situasi tuh gimana ya? Berat ya buat balik ke rumah sana. Ada alasan tersendiri. Kenapa sejak kuliah aku memilih untuk tinggal sendiri. Ya walaupun aku tahu emang aku dibesarin di bawah atap yang sama dengan mereka. Tapi bagaimanapun aku ngerasa kalau diri aku beda sama mereka. Karena darah yang mengalir dalam tubuh aku bukan darah Cakradinata. Kita kan mau makan ya. Kenapa kita jadi cerita yang sedih-sedih sih? Nih, aku udah bukain buat kamu. Oh, makasih loh. Aku sebelum datang ke sini aku masak dulu loh. Cobain ya. Masakan kamu enak banget. Beneran enak banget. Terasa banget masaknya itu pakai hati. Hati? Hati? Ya, kalau kamu masak kamu harus pakai piring kan, pakai hati. Kan kamu harus nakar garam supaya nggak keasinan. Tapi makasih loh udah bilang masakannya enak. Yasmin. Yasmin. Kenapa? Nggak apa-apa. Kok kamu malah batuk sih? Udah. Aku juga udah. Alhamdulillah. Aku udah kenyang. Makasih ya.
Kamu udah bawa ini buat aku. Sama-sama dok. Halo Alisa. Iya nih, aku bentar lagi mau urus kepulangan papa. Lagi mau diurus. Minta tolong papa tuh sabar sebentar ya. Ya. Aku harus urus kepulangan papa, Yasmin. Ya udah. Makasih ya. Buat makanannya, terus juga perhatian kamu ke papa. Sama-sama dok. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kok Opa jalannya dipegangin? Opa lagi sakit, Kayla. Lisa, Papa minta tolong ya. Nanti kalau kamu ketemu Binarsi, bilangin dia untuk beresin kamar lamanya Romeo. Karena sementara Romeo akan tinggal di sini. Iya, Pak. Opa jangan sakit, Opa. Enggak sayang, Opa udah nggak apa-apa kok. Opa akan dirawat di sini. Jadi sama-sama Kayla terus ya. Kayla jangan sedih dong. Kan ada Om Romeo yang bakal ngerawat Opa. Jangan khawatir ya. Om Romeo kan dokter. Om Romeo pasti bisa sembuhin Opa. Kayla, ikut anterin Opa ke kamar yuk. Iya Om Romeo. Ya, Pak. Ya. Yuk. Ya sayang. Mama tuh gak suka kalau Romeo tinggal lagi di rumah ini. Lihat aja, Ma. Papa pasti akan semakin membanding-bandingkan aku dengan Romeo. Mama tuh gak suka kalau Romeo tinggal lagi di rumah ini. Lihat aja, Ma. Papa pasti akan semakin membanding-bandingkan aku dengan Romeo. Dan Papa akan semakin menekan aku. Kamu yang sabar ya. Yang penting, Mama akan selalu membela kamu. Kita doakan aja Papa supaya Papa cepat sembuh. Kan kalau Papa sembuh, Romeo akan pergi dari sini. Pelan-pelan. Kayla, yuk kita keluar dulu yuk. Biar Opa diurus dulu sama Om Romeo. Iya Tante. Opa, semoga Opa cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih cucu Opa sayang. Sekarang kamu tidur sayang. Udah malam, besok kan kamu sekolah. Iya Opa. Aku cek sebentar, Pak ya. Papa perhatiin dari rumah sakit, muka kamu kok murung terus. Kamu mikirin apa? Aku cuman rasa gak enakan aja sama orang rumah. Apalagi sama Mas Angga.
Soalnya aku ngerasa Mas Rangga itu gak suka sama kehadiran aku. Biar aja, biarin aja. Yang Papa tahu sekarang ini kan kamu ngerawat Papa dan memang dari dulu kamu yang menghandle kesehatan Papa, itu aja. Tapi Mas Rangga pasti akan makin benci sama aku, Pak. Kenapa Papa suka bandingin aku sama Mas Rangga? Aku beneran gak enak sama Mas Rangga. Rom, kamu tahu, Papa itu sayang banget sama Rangga. Karena Papa berharap dia itu jadi tumpuan keluarga kita, dia kan anak paling tua. Kalau emang Papa sayang sama Mas Rangga, kenapa Papa harus bandingin Mas Rangga sama aku? Oh, gini Rom, Papa itu punya cara untuk ekspresin kasih sayang Papa ke setiap anak Papa. Anak Papa ada 3, dan karakternya semua beda-beda. Kamu, Rangga, Alisa. Jadi jelas Papa punya cara yang beda juga. Wajar. Papa kadang-kadang suka mungkin buat kalian Papa galak atau Papa terlalu keras. Tapi kamu ingat, Papa nggak ada maksud untuk jahat sama kalian. Papa sering banding-bandingin kamu sama Rangga. Itu cuma karena Papa pengen Rangga itu jauh lebih maju dan lebih baik. Jadi Papa selama ini ngelakuin itu semua untuk memotivasi Mas Rangga. Iya begitu. Gini Rom, orang itu hidup harus punya tantangan. Dan kadang fase dari tantangan itu kita akan nerima sakit hati. Sakit hati itu adalah motivasi yang paling baik untuk membuat orang itu jauh melesat daripada kapasitasnya. Papa nggak mau nanti kalau Papa udah nggak ada, Rangga itu jadi anak yang nggak bisa apa-apa. Papa cuma berharap suatu saat dia akan siap menerima tantangan yang sebenarnya. Kamu tahu itu, tantangan dalam dunia bisnis yang begitu kejam, Rom. Itu aja. Tapi apa itu semua perlu, Pak? Karena aku lihat Mas Rangga sepertinya tertekan dengan sikapnya Papa. Enggak. Papa yakin semua yang Papa lakukan ini udah terbaik buat Rangga. Rangga itu harus dikerasin, Rom. Karena kalau dia terus Papa puji-puji kayak kamu gitu, dia jadi lembek. Dia nggak bisa apa-apa. Mungkin dia akan jadi orang yang nggak berguna di masa depan. Gini Rom, yang Papa ngomong sama kamu semua itu, tolong jadi rahasia kita berdua aja. Karena Mama sama Rangga nggak pernah tahu maksud dari sikap keras Papa ke Rangga. Tolong Rom. Ya, Pak. Aku cek bentar ya. Rangga, udah malam kok gak istirahat? Enggak mah, di dalam sumpek. Mama tahu kenapa kamu seperti ini. Tapi menurut Mama lebih baik sekarang kamu masuk ke kamar, istirahat. Besok kita pikirkan solusinya, ya? Udahlah mah, percuma. Hidup aku di rumah ini semakin tertekan kok. Sekarang gini deh, buat apa Papa maksa Romeo untuk balik lagi ke rumah ini? Coba, buat apa? Cuman satu tujuannya, Pak. Untuk semakin bisa menekan aku di rumah ini. Mama paham perasaan kamu, Rangga. Tapi kamu harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jangan emosi dan jangan gegabah untuk melawan papa kamu. Semua akan sia-sia, percaya apa kata Mama. Mah, selama ini aku udah sabar. Aku tahan semuanya, aku bisa, Mah.
Tapi untuk kali ini aku nggak bisa. Papa sudah memperlakukan aku seperti aku ini bukan darah daging dia, Pak. Seperti aku bukan anak kandungnya dia, Ma. Apapun situasinya, Mama minta kamu tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kamu adalah anak kandung Mama dan Papa. Tapi Ma, untuk kali ini aku nggak bisa terima sikapnya Papa seperti itu. Mungkin lebih baik aku sama Kayla pergi dari rumah ini. Toh biar Papa punya quality time sama anak angkat kesayangannya dia. Rangga, kamu jangan ceroboh. Mah percuma, Mah. Percuma. Kehadiran aku sama Kayla di rumah ini udah nggak dianggap. Terus buat apa aku di sini? Kamu jangan egois dong. Kamu nggak ngeliat Mama. Di sini ada Mama. Kalau kamu pergi sama Kayla itu sama aja apa? Sama aja kamu kalah dari Romeo. Ini rumah kamu. Ini hak kamu. Rangga, apapun situasinya, Mama tetap ada di sisi kamu. Mama tetap akan support kamu. Kamu nggak boleh pergi. Jangan menyerah. Ma, denger, Ma. Selama ini aku udah bersikap sabar terhadap Papa. Aku bisa tahan semuanya. Dan kalau bukan karena Mama, mungkin udah dari kemarin-kemarin aku udah pergi dari rumah ini, Ma. Rangga, sendirian aja lo main basket. Tanding yuk. Boleh. Yang kalah traktir selama seminggu ya. Siapa takut. Siap? Ayo. 1, 2. Karangga, Romeo. Hey. Halo. Makan es krim dulu nih, biar makin semangat. Ternyata dulu kita sedekat itu, Mas. Kita selalu main bareng. Kita selalu bercanda. Tapi sekarang lu berubah banget, Mas. Sikap lu udah beda sama dulu. Dulu aku, Mas Rangga, sama Alisa sering habisin waktu bareng di ruangan itu. Nonton apa sih, Dek? Mama, Karangga nih sama Romeo. Nyebelin jahil ya kamu tuh datang. Kadang aku pengen balik lagi ke masa-masa itu. Masa saat gak ada persaingan antara aku sama Mas Rangga. Masa saat Alisa masih nganggap aku sebagai kakaknya. Dr. Romeo masuk lagi ke rumah Cakrenata. Mungkin aku bisa manfaatin situasi ini untuk masuk dan menyelidiki lebih dalam lagi. Ya, aku bisa lebih intens dan lebih dekat sama mereka. Jadi aku tahu mereka orangnya seperti apa. Dan aku bisa menyelidiki. Pasti di rumah itu ada info soal kematian ayah sama ibu. Karena aku yakin ini ada sangkut pautnya sama keluarga Cakrenata. Aku harus masuk ke rumah itu. Mungkin aku bisa manfaatin situasi ini untuk masuk dan menyelidiki lebih dalam lagi. Ya, aku bisa lebih intens dan lebih dekat sama mereka. Jadi aku tahu mereka orangnya seperti apa.
Dan aku bisa menyelidiki. Pasti di rumah itu ada info soal kematian ayah sama ibu. Karena aku yakin ini ada sangkut pautnya sama keluarga Cakradinata. Aku harus masuk ke rumah itu. Gue sama anak buah gue udah menyisir ke wilayah ini. Tapi gue gak menemukan apa-apa. Besok gue coba cari ke titik ini. Ya. Ajeng. Pulang sekarang juga. Jam segini kok belum tidur-tidur ya, nggak ngantuk. Aduh gimana ini? Apa aku telepon dokter Romeo kali ya? Kan dia dokter. Jadi dia bisa kasih tips gimana caranya supaya aku nggak insomnia. Nggak jadi deh. Tadi lagi tidur, terus aku ganggu. Atau dia lagi jagain Pak Baskara? Gak mungkin, pasti dia udah tidur jam segini. Gimana ya? Malam ini langitnya cerah. Bintangnya juga banyak. Kalau ngeliat bintang, jadi ingetin aku sama Yasmin. Kepencet. Halo dok. Yasmin? Dokter kok belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Sama aku juga nih. Kamu kenapa nggak bisa tidur? Gak tahu dok. Otaknya mikir terus. Lagi overthinking apa? Tapi pokoknya aku kayak lagi insomnia nih. Oh, kamu mikirin apa sih? Gak tahu. Dokter, kalau misalkan aku konsul sama dokter, bayar apa gratis? Bayar. Gak jadi deh, aku pikir gratis. Kalau kasih tips, dikit aja. Biar aku bisa cepet tidur. Gak jadi. Dokter aja gak tidur. Aku biasanya kalau nggak bisa tidur, aku ngituin domba. Mulai dari 1, 2, 3, seterusnya pokoknya sampai capek. Terus udah deh, ketiduran. Oh iya, aku pernah dengar tuh. Wah berhasil ya? Aku coba deh kalau gitu. Yaudah dokter, dokter istirahat ya. Good night. Ya udah kalau gitu. Mimpi indah ya. Iya dok. Mimpi indah juga ya.
Kamu dari mana aja sih? Aku lagi nyari perempuan itu. Udah, lupakan perempuan itu. Karena ini ada tugas yang lebih penting. Romeo kembali tinggal di rumah ini. Romeo tinggal di rumah ini lagi. Kok bisa? Bukannya Romeo yang mutusin pergi dari rumah ini dan lebih memilih tinggal di apartemen, iya kan? Ya, aku juga nggak suka kalau Romeo tinggal lagi di sini. Tapi ini permintaan dari Mas Baskara. Penyakit jantungnya kambuh dan dia minta dirawat di rumah oleh Romeo. Kan bisa dirawat di rumah sakit. Kamu kayak nggak tahu Mas Baskara aja sifatnya seperti apa. Dia tetap maunya dirawat di rumah. Dan yang ngerawat adalah Romeo. Padahal Romeo bukan dokter jantung. Enggak bapak, enggak anaknya. Selalu aja bikin susah. Bapaknya kerja nggak bener. Sekarang anaknya terlalu kompeten. Sampai Mas Baskara selalu saja membela si Romeo. Saya sudah menjalankan perintah Bu Ajeng. Yoga beserta istri dan anaknya sudah tewas dalam kecelakaan itu, Bu. Saya akan menyerahkan harta saya yang paling berharga ini sama Bu Ajeng. Anak ini namanya Romeo. Dulu Heru udah gagal menghabisi Rati dan anaknya. Sekarang Romeo sudah membuat aku jadi pusing. Rangga juga ikut pusing. Ditambah lagi Mas Baskara sangat sayang dan selalu membela Romeo. Sampai lupa kalau dia punya anak kandung yaitu Rangga. Ya, aku nggak habis pikir sih. Semua ini bakalan terjadi. Tapi ya Jeng, aku nggak mau kau pusing-pusing mikirin Romeo. Bagaimana kalau kita habisi Romeo?